Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Laila Sari yang mengajar geografi. Hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Sebelumnya kalian kan sudah membaca dan memahami apa itu geografi yang sudah saya sediakan di e-learning pada kemarin ya. Tidak jauh beda dengan PDF yang saya upload. Yang ini lebih simpel gitu ya untuk memahami apa itu geografi seperti itu. Oke, kita bahas dari awal lagi ya, karena mungkin kemarin tidak ada penjelasan yang lebih rinci dari saya. Jadi kita akan membahas dari awal lagi. Dari pengertian geografi secara umum, geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Fenomena apa saja ya yang ada di permukaan bumi? Yang pertama itu ada fenomena kependudukan ya. Nah, fenomena kependudukan ini termasuk apa sih di dalamnya? Fertilitas, mortalitas. Fertilitas itu kelahiran ya, mortalitas itu kematian, kemudian perpindahan penduduk, kemudian apalagi sensus penduduk ya, dan lain sebagainya. Itu ada di fenomena kependudukan. Kemudian ada fenomena persebaran fauna dan flora ya. Nah, kenapa fenomena persebaran fauna dan flora itu dikaji oleh geografi? Karena tidak seluruh wilayah mempunyai spesies yang sama. Contohnya, tidak seluruh wilayah di negara di bumi ini memiliki spesies orangutan. Orangutan itu hanya milik negara Indonesia ya. Di mana dia habitatnya? Ya betul, di Kalimantan ya. Dan tidak semua singa itu lebih spesifik, dia habitatnya di Afrika seperti itu. Oke, selain fenomena kependudukan dan fenomena persebaran fauna, ada juga fenomena persebaran iklim. Nah, fenomena persebaran iklim ini contohnya di Indonesia kan memiliki hanya 2 musim ya, sedangkan di Eropa, di Australia, itu di negara-negara yang berlintang tengah ya, dia memiliki 4 musim. Nah, itu adalah fenomena iklim contohnya. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Nah, sedangkan ada definisi geografi secara spesifik. Mungkin kalau misalnya di PDF sebelumnya itu banyak ya pengertian dari para ahli ya. Nah, yang selalu saya tekankan itu pengertian dari atau definisi dari seminar lokakarya IGI ya di Semarang. Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya ya, dalam konteks keruangan dan kewilayahan seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita next. Nah, di sini ada objek studi geografi. Objek studi geografi itu ada 2 ya. Objek studi geografi itu ada objek material dan ada objek formal ya. Objek material ini adalah objek di mana kalian bisa menyentuhnya, merasakannya, melihatnya gitu ya. Jadi material, benda ya, ada nampak gitu ya. Sedangkan objek formal di sini dia bersifat abstrak. Dia lebih bersifat kepada pendekatan, kemudian prinsip dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, objek material ini apa sih?
Objek material ini ada geosfer ya. Ada geosfer ya, geosfer. Geosfer ini ada berapa sih? Ada 5. Ya, ada 5. Yaitu ada objek material litosfer, yaitu mengkaji tentang lapisan kulit bumi. Ya. Kemudian ada lapisan atmosfer, yaitu mengkaji tentang lapisan udara, baik itu tentang cuaca, iklim, tekanan udara, dan lain sebagainya. Ini dikaji di objek material ya. Kemudian ada objek material hidrosfer. Nah, objek material hidrosfer ini dia berkenaan dengan lapisan air yang ada di permukaan bumi, baik yang ada di bawah permukaan bumi juga, seperti misalnya sungai, danau, kemudian rawa, kemudian air laut, kemudian air sumur juga termasuk dalam hidrosfer. Nah, kemudian ada lapisan objek biosfer. Nah, objek biosfer ini adalah lapisan kehidupan flora dan fauna, termasuk dengan persebarannya gitu kan ya. Nah, di sana membahas tentang hewan dan tumbuhan gitu ya, flora dan fauna. Oke, kemudian ada objek material antroposfer. Nah, kenapa manusia tidak termasuk ke dalam biosfer? Karena manusia lebih kompleks ya, lebih banyak kajiannya yang harus dipelajari, yang harus dibahas, seperti misalnya tadi kan fertilitas, mortalitas, kemudian perpindahan penduduk, kemudian rasio angka ketergantungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada objek formalnya. Objek formal itu yang tadi saya katakan bahwa objek formal lebih kepada sesuatu yang lebih abstrak, yang lebih apa ya namanya tuh, yang tidak bisa kelihatan tapi apa ya, penting gitu ya. Nah, objek formal ini ada 3 ya. Ada objek formal keruangan, yaitu mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada ruang tertentu. Nah, jadi beda kan ya, ini dari gambar juga kita bisa melihat perbedaannya, bahwa ini di pegunungan ya, ini ada di pantai. Dari kedua gambar ini kita bisa lihat memiliki perbedaan ruang seperti itu ya. Nah, kemudian ada objek formal kelingkungan. Nah, ini objek formal kelingkungan ini mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik ya. Biotik dan abiotik. Biotik itu apa sih? Biotik itu adalah segala unsur yang bernyawa ya, atau yang hidup, seperti pohon, rumput, kemudian binatang ya. Sedangkan abiotik itu apa? Abiotik itu segala sesuatu yang tidak hidup. Contohnya batu, tanah ya, air, sinar matahari. Nah, seperti itu. Kemudian ada objek formal kewilayahan, yaitu mempelajari persamaan dan perbedaan ya. Persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain. Contohnya apa? Contohnya Pangalengan dan Lembang. Mereka sama-sama di dataran tinggi. Mereka sama-sama bersuhu dingin, terus bisa ditanami oleh teh. Di sana juga bisa dikembangkan ternak sapi. Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya ya wilayahnya berbeda gitu ya. Seperti itu. Kemudian pola kehidupan manusianya berbeda, struktur tata ruangnya juga berbeda dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas itu yaitu ruang lingkup geografi. Yang pertama itu ada persebaran dan keterbatasan. Persebaran dan keterbatasan ya, penduduk di muka bumi. Persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Kenapa disebut terbatas
persebaran dan keterbatasannya, karena tidak semua lingkungan fisik itu mendukung kehidupan manusia. Contohnya di wilayah-wilayah gurun, apakah ada banyak penduduk di sana? Ada penduduk, cuman tidak banyak, seperti itu ya. Beda lagi dengan wilayah pegunungan, wilayah yang subur ya, ataupun mungkin di wilayah pantai yang banyak ikannya, itu akan banyak penduduknya gitu. Sehingga ya akan tidak merata gitu jumlah penduduk di permukaan bumi. Contohnya saja Indonesia. Indonesia itu masih banyak pulau-pulau atau wilayah-wilayah yang memang jarang penduduknya, karena ya memang keterbatasan akses, kemudian apalagi sumber mata pencahariannya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Maksudnya lingkungan fisik itu lingkungan alamnya ya. Interaksi manusianya seperti apa sih, baik atau tidak? Kalau misalnya baik, itu akan bagus untuk manusia ya, menimbulkan efek bagus. Kemudian kalau misalnya interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya itu tidak bagus, ya akan tidak bagus. Contohnya seperti misalnya manusia itu mengeksploitasi sumber daya alam itu berlebihan misalnya, itu akan mengakibatkan bencana. Ataupun misalnya manusia menebang pohon di daerah hulu, nah itu akan mengakibatkan banjir di daerah hilirnya. Oke, yang ketiga itu ada kajian terhadap wilayah atau region. Jadi wilayah satu dan wilayah lain itu dikaji apa sih persamaan dan perbedaannya, seperti itu. Nah, di geografi sering kan dengar geologi, terus hidrologi misalnya gitu ya. Nah itu termasuk geografi? Bukan termasuk. Nah itu adalah cabang-cabang ilmu geografi. Nah geografi sendiri dia memiliki 4 cabang ya, 4 cabang. Yang pertama itu ada geografi fisik. Yang termasuk geografi fisik itu adalah ada geologi, dia membahas tentang mineral, batuan ya. Terus ada geomorfologi juga ya, dia membahas tentang bentuk permukaan bumi gitu ya. Gunung yang kerucut itu identik dengan gunung apa gitu misalnya. Nah, kemudian ada klimatologi ya. Klimatologi itu membahas tentang cuaca, iklim ya. Kemudian ada hidrologi ya tadi ya, hydro berarti berkenaan dengan air ya. Kemudian biogeografi berkenaan dengan ya kehidupan, seperti itu, persebaran flora fauna. Kemudian kenapa sih misalnya stroberi itu nggak bisa tumbuh subur di daerah pantai misalnya, karena memang karakteristik tumbuhan tertentu tidak bisa tumbuh di wilayah lain kalau misalnya tidak ada hal yang mendukung kehidupannya, seperti itu. Kemudian ada geografi manusia. Geografi manusia itu ada geografi kependudukan atau antropologi ya. Apa yang dibahasnya? Mortalitas, fertilitas ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada geografi ekonomi. Nah ini geografi ekonomi, misalnya tentang apa? Tentang lokasi industri. Lokasi industri yang sangat bagus itu harus di daerah mana sih gitu kan? Apakah harus di tengah-tengah pemukiman? Nanti pengolahan limbah dan sebagainya harus rapih kalau di tengah-tengah pemukiman. Ataupun misalnya kalian pernah lihat kan Indomaret dan Alfamart itu selalu berdekatan lokasinya. Apakah itu bagus atau tidak kalau misalnya dikaji dari segi geografi ekonomi. Kemudian ada geografi teknis. Nah, geografi teknis di sini ini lebih kepada teknis ya. Jadi tidak berkenaan dengan hal-hal yang seperti batuan ya, tapi dia secara teknis, pengolahannya di komputer dan banyak lagi ya. Ini ada penginderaan jauh dan SIG. Penginderaan jauh
itu indraja. Jadi seperti apa ya, membahas tentang foto udara, citra gitu kan. Nah, terus SIG itu apa sih? Sistem Informasi Geografi, yang dimana dari penginderaan jauh ini bisa diolah lagi dengan SIG ini ya. Jadi bisa dimanipulasi datanya dan lain sebagainya. Nanti kita belajar tentang ini. Kemudian ada geografi regional. Geografi regional itu ya termasuk dengan geografi regional dunia ya. Misalnya kalian bisa menghafal negara-negara yang ada di benua Asia gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Geografi regional juga termasuk geografi politik juga sih, sama. Termasuk di dalamnya seperti itu. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini sebetulnya kita akan membahas tentang konsep geografi gitu ya. Jadi melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Namun saya ingin lebih jelas lagi gitu ya, supaya kalian paham. Makanya kita bahas dari awal. Oke. Konsep geografi itu apa sih? Konsep geografi itu adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi gitu ya. Nah, pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Ada 10 konsep geografi ya. Yang pertama itu tentang lokasi. Lokasi itu membahas tentang konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Misalnya, di mana tempat tinggal Anda? Sorry. Mana ini? Oke, ya, di mana tempat tinggal Anda? Misalnya, saya misalnya tinggalnya di Ciapus, kalian tinggalnya misalnya di Cihamerang, atau di Sasak 2, atau di mana ya, gitu. Itu menggunakan konsep lokasi. Misalnya ada yang nanya, lokasi ini teh di mana sih? Atau kalian pernah lihat kan, kalian pernah pakai aplikasi Gojek atau Grab? Nah, dia menggunakan konsep lokasi itu sebetulnya. Oke, yang kedua itu ada konsep jarak ya. Konsep jarak ini itu berkenaan dengan ruang yang terdapat di antara dua objek ini. Ya, dua objek. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Misalnya, dari rumah Anda ke pesantren itu berapa lama sih waktunya? Nah, jarak di sini ada dua ya. Ada dua. Aduh, ini hese ya, pakai mouse. Nah, ada jaraknya itu ada dua. Ada absolut ya, ada absolut dan ada relatif. Ada relatif. Nah, apa sih yang absolut ini? Yaitu jarak yang menggambarkan atau diukur dengan hitungan matematis tetap gitu. Misalnya jarak antara Ciapus ke Pajagalan itu kurang lebih 1 kilo gitu ya. Nah, itu udah tidak bisa dirubah lagi karena memang segitu gitu ya hitungan matematisnya. Tapi kalau jarak relatif, dia menggunakan hitungan waktunya. Ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda. Nah, ini menggunakan konsep jarak relatif. Kenapa relatif? Karena misalnya dari daerah Pamumpuk ya ke Pajagalan itu sebetulnya kalau jalanan lancar itu bisa memakan waktu hanya 10 menit. Misalnya karena adanya macet di daerah pabrik seperti Patal ya. Nah, itu akan memakan waktu lebih gitu. Jadi 20 menit atau setengah jam misalnya. Nah, karena itu disebut jarak relatif ya, kayak gitu. Jadi berubah hitungan waktunya. Oke. Yang selanjutnya kita bahas tentang keterjangkauan ya. Yang ketiga ini adalah konsep keterjangkauan, yaitu berkenaan dengan kemudahan untuk mencapai suatu objek ya. Misalnya bagaimana sih menuju wilayah tempat tinggal Anda? Nah, misalnya apakah ada ini berkaitan dengan aksesibilitas ya, aksesibilitas. Dimana misalnya kalian itu dari rumah kalian ke sekolah misalnya itu bisa menggunakan ojek atau angkot
ataupun kretek gitu ya. Nah itu, jadi aksesibilitasnya ada tidak gitu ya, memadai atau tidak kayak gitu. Seperti misalnya kalau pernah lihat di Trans TV kan, itu ada apa ya, program Indonesiaku kalau nggak salah ya. Nah itu kan akses dari desa pedalaman ke desa terluar itu kan, itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, berarti keterjangkauannya itu tidak apa ya, kurang memadai seperti itu. Nah itu kalau dikaji oleh geografi, dia memakai konsep keterjangkauan. Oke, yang keempat, ini ada konsep morfologi. Konsep morfologi ini itu berkenaan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Nah, contohnya nih, apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Ada yang ada yang tidak ya, karena memang morfologi bumi ini tidak rata gitu kan ya, tidak semua ada gunung, tidak semua ada pantai gitu kan, jadi beda-beda. Kemudian kalau kalian bisa amati gitu kan, gunung misalnya, gunung satu dengan gunung lain memang sama-sama menjulang tinggi, tapi bentuknya beda kan ya. Nah itu. Kemudian misalnya nah cenah di apa, di kaki gunung teh kan harusnya kan miring cerita natanya. Kenapa banyak pemukiman? Nah itu ada apa ini tadi, ada aktivitas manusia di sana, misalnya diuruk atau di gimana ya, karena manusia itu apa ya, ngakal gitu ya, kalau bahasa Sunda nama ngakal gitu, gimana pun caranya pasti bisa kayak gitu. Oke, konsep yang kelima itu ada interaksi dan interdependensi. Interaksi itu apa? Hubungan ya. Interdependensi itu apa? Adanya ini hubungan timbal balik dan saling ketergantungan. Nah, interdependensi itu adalah saling ketergantungan antar wilayah ya. Jadi sangat bergantung dengan wilayah. Contohnya interaksi antara desa dan kota nih. Ini desa dan ini kota ya. Interaksinya itu misalnya hubungannya, kalau desa itu mengirim bahan pangan ke wilayah kota, sedangkan kota mengirim jasa ataupun misalnya hasil kebudayaan manusia, misalnya baju, komputer dan lain sebagainya ya. Nah, di sini di interaksi dan interdependensi ini ada ada kesempatan untuk mengintervensi. Jadi kalau misalnya si wilayah desa ini gagal panen, misalnya gagal panen, maka di wilayah kota harga-harga pangan itu akan meningkat gitu. Akan meningkat, akan mahal gitu ya. Sama seperti misalnya wilayah desa. Kalau misalnya si desa ini tidak si kota ini tidak memberikan jenis jasanya misalnya ya, misalnya internet, misalnya internetnya diputus dari kota, ya akan tidak ada internet di sini seperti itu. Oke, yang keenam itu ada keterkaitan keruangan ya. Keterkaitan keruangan ini yaitu menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah gitu ya. Jadi keterkaitan keruangan itu sangat erat kaitannya gitu ya, ada hubungan gitu. Contohnya ini kerusakan lingkungan di wilayah hulu ini akan menyebabkan banjir di wilayah hilir seperti itu. Nah, contoh lainnya misalnya kebakaran hutan kemarin kan ada di Kalimantan tuh ya, itu mempengaruhi tuh negara tetangga kita Malaysia gitu. Jadi mereka ada kabut asap. Nah itu juga termasuk keterkaitan keruangan. Oke, ini keenam ya kalau nggak salah teh. Terus ketujuh ada konsep pola. Tahu kan pola? Nah, pola itu termasuk bentuk, terus struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi ya. Nah,
Contohnya ini di sini ada pertanyaan, apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Baru nyadar ya. Nah, jadi kalau misalnya lihat, contohnya di sini ada gambar, kita lihat pemukimannya ini mengikuti jalan ya. Ini memanjang mengikuti jalan. Nah, kemudian kalau misalnya pola sungai misalnya ya, atau pola perumahan di daerah Kalimantan misalnya, pasti itu mengikuti pola aliran sungai. Terus kalau misalnya di daerah gurun, pasti dia berkelompok kayak gitu ya, berkelompok mengelilingi oase. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, yang keberapa ya, saya lupa ngitung ya. Nah, yang selanjutnya itu ada aglomerasi. Ada aglomerasi, apa sih aglomerasi itu? Itu kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Contohnya di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda. Misalnya kan kalau di daerah Banjaran ya, itu kan antara Banjaran Pamempek itu kan ada banyak pabrik ya, kalau nggak salah itu ada Patal, Pengtai, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aglomerasi. Coba kita lihat ke wilayah Gunung Puntang atau ke wilayah sana lah. Itu tidak ada pabrik-pabrik, karena memang berkumpulnya itu ya di antara Banjaran ke Pamempek gitu ya. Oke, jadi aglomerasi itu adalah kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Kemudian konsep yang selanjutnya itu ada konsep nilai kegunaan, yaitu berkenaan dengan kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Nah, di sini apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Misalnya wilayah tempat tinggal Anda itu berfungsi sebagai perkebunan karena memang tanahnya subur, cocok untuk pertanian gitu. Ataupun wilayah tempat tinggal Anda itu adalah pantai misalnya. Nilai kegunaannya apa? Bisa sebagai kampung nelayan, bisa sebagai daerah wisata. Apalagi kalau misalnya tempat tinggal Anda itu misalnya di pantai, ombaknya itu sangat tinggi. Nah, itu biasa dipakai untuk nilai kegunaannya itu bisa dipakai untuk wisata surfing kayak gitu. Jadi setiap tempat itu memiliki nilai kegunaannya yang bisa menguntungkan masyarakatnya. Kemudian konsep selanjutnya itu ada diferensiasi area. Itu berbeda berkenaan dengan karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contohnya di sini penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan ya, seperti itu. Kalau di gunung ya berprofesi sebagai petani. Tidak mungkin kan di gunung sebagai nelayan, karena apa yang mau ditangkapnya gitu kan. Nah, seperti itu. Simpelnya seperti itu ya. Nah, sampai sini dulu ya. Sampai konsep diferensiasi area. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang pendekatan dan prinsip geografi. Oke, untuk tugasnya lihat saja di e-learning. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan ini. Akhirul kalam, terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran geografi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.